Halo, selamat pagi adik-adik semua. Dimanapun kalian berada, ketemu lagi sama Lause. Tentunya adik-adik di rumah sudah tahu dan sudah kenal sama Lause. Siapa nama Lause? Oh, Lause denger. Teman-teman tahu nama Lause? Lause Johan. Lause, aku sedih gak bisa ketemu teman. Lause, aku sedih gak bisa ketemu Lause. Tenang adik-adik. Kita sabar ya. Kalau pada waktunya nanti kita akan sama-sama ketemu di sekolah minggu di GKBJ kembali. Oleh karena itu walaupun di rumah kita masing-masing, yuk sekarang yang masih duduk-duduk, Lause undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan satu pujian bahwa kita ini semua adalah anak-anak Allah. Mari bertepuk tangan kita memuji nama Tuhan. Sama-sama Lause katakan, aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, disucikan oleh darahnya. Sekali lagi ya, aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, disucikan oleh darahnya. Bila iblis mengajakku berbohong, gak mau. Bila iblis mengajakku mencuri, oh gak ah. Bila iblis mengajakku bertengkar, gak usah rayau. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, disucikan oleh darahnya. Sekali lagi Lause mau melihat adik-adik semua dengan semangat memuji Tuhan. Kita katakan, aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Katakan, aku mau jadi yang terbaik, disucikan oleh darahnya. Sekali lagi kita katakan, aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, disucikan oleh darahnya. Katakan, bila iblis mengajakku berbohong, gak mau. Bila iblis mengajakku mencuri, oh gak. Bila iblis mengajakku bertengkar, gak usah layau. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, disucikan oleh darah. Katakan, aku mau jadi yang terbaik, disucikan. Sekali lagi Lause mau dengar, katakan, aku mau jadi yang terbaik, disucikan oleh darahnya. Sama-sama kita tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ambil sikap yang baik, kita mau berbicara, berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, kami sekali lagi Tuhan bersyukur kepadamu. Di pagi hari ini, walaupun kami Tuhan, di rumah kami masing-masing, kami belum bisa Tuhan berkumpul bersama-sama. Tapi kami percaya Tuhan yang sama tetap sayang sama kami. Tuhan tetap menjaga kami. Tuhan tetap menyayangi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi ini Tuhan, kami mau datang sekali lagi. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau memuliakan nama Tuhan. Tuhan, berkatilah ibadah sekolah minggu online kami pada pagi ini. Biarlah kami semuanya diberikan sukacita. Tuhan Yesus memberkati ibadah kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik semua, masih tetap semangat untuk memuji Tuhan? Lalu percaya kita semua masih semangat untuk memuji Tuhan. Karena kita tadi sudah bangun tidur, kita sudah gosok gigi, mungkin teman-teman juga ada yang sudah sarapan. Oleh karena itu semangatnya tidak boleh padam. Kita mau terus semangat memuji Tuhan karena kita adalah pasukan Kristus, ya. Kalau pasukan Kristus, silakan adik-adik semuanya di rumah ambil sikap yang tegap berdiri. Lalu semua lihat adik-adik di rumah mempunyai sikap yang tegap berdiri. Kita adalah pasukan Kristus. Oleh karena itu, kita sama-sama memuji nama Tuhan. Saya Laskar Kristus. Tegas kita mau katakan, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sebentar. Lause tadi masih lihat bahwa adik-adik di rumah menyanyinya kurang bersemangat. Oleh karena itu, Lause mau sekali lagi ajak teman-teman lebih bersemangat lagi memuji Tuhan karena kita semuanya adalah Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Sama-sama Lause katakan, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi katakan, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar. Sekali lagi katakan, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sama-sama katakan, saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Katakan, saya tidak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi katakan, saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Hebat dan luar biasa teman-teman. Begitu bersemangat memuji Tuhan. Yuk teman-teman, boleh duduk kembali Lause undang. Kita mau siapkan hati kita. Sama-sama kita mau mendengarkan cerita tentang Tuhan. Kenapa kita harus mendengarkan cerita tentang Tuhan? Karena Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Oleh karena Tuhan Yesus sayang kita semua, kita juga mau belajar lebih sungguh-sungguh menyayangi, mencintai Tuhan kita. Mari kita dengan segenap hati kita dengan sungguh-sungguh lagi memuji Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, saya mau cinta Tuhan untuk selama-lamanya. Yuk kita angkat satu pujian.
sama-sama naikkan pujian ini. Sama-sama Lause katakan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kami mau cinta Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi kita mau katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sama-sama katakan. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ini kami Tuhan. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk kita mau sungguh-sungguh mendengarkan cerita tentang Tuhan. Selamat pagi adik-adik, senang sekali bisa ketemu lagi dengan adik-adik pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lihat, semua pakai apa ya? Iya, semua pakai mahkota. Hari ini kita mau mendengar cerita tentang seorang ratu yang bernama Ratu Esther. Yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini Tuhan masih beri kami kesempatan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Esther was the queen of Persia. Even her husband, King Xerxes, didn't know her secret. Esther was Jewish. Esther's uncle Mordecai worked at the palace and looked out for her. Xerxes' advisor Haman received a great reward. He was very proud. Everyone except Mordecai bowed down to him. Haman was insulted. He vowed to kill Mordecai and all the Jews. Haman told Xerxes that the Jews were dangerous and should die. Xerxes agreed and set a day to kill them. Mordecai was terrified and sent a message to Queen Esther. "Change the king's mind," said Mordecai. "If I go to him without his invitation, he can have me killed," Esther replied. "Perhaps you are made queen just for this moment," said Mordecai. Esther bravely agreed to try.
She went to the throne room. King Xerxes was amazed by her beauty and invited her in. "Can we have dinner with Haman?" she asked. Haman was building a big gallows in his backyard. He planned to hang Mordecai on it. Then the king's invitation arrived, so Haman went to the palace for dinner. "A man wants to kill me and my people, the Jews," Esther told Xerxes. "Kill the Jews?" cried the king. "That man is you, Haman. Guards, put him to death." So Haman was hanged on the gallows he'd built for Mordecai. Because of Esther, the Jews were saved. They celebrated with a great feast, which they observe to this day. Adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan tentang kisah hidup seorang yang bernama Esther. Nah adik-adik, sebetulnya waktu kecil itu Esther itu sangat sedih. Tahu nggak kenapa adik-adik? Karena waktu dia masih kecil, papa mamanya sudah meninggal. Dan dia harus kehilangan papa mamanya. Jadi dia itu yatim piatu. Tapi bersyukur ada seorang pamannya Mordekai yang menjaga dia sampai dia besar. Dan waktu dia sudah besar, ternyata dia menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Tapi adik-adik, walaupun dia cantik, dia nggak sombong loh adik-adik. Adik-adik, dia itu baik kepada semua orang. Dan waktu itu raja sedang mencari seorang ratu. Dan akhirnya di antara begitu banyak gadis-gadis perempuan yang cantik-cantik, ternyata Esther yang terpilih jadi ratu. Seneng gak adik-adik jadi ratu? Wah, seneng banget ya. Bisa pakai baju yang bagus setiap hari, lalu bisa makan yang enak-enak, bisa dandan yang cantik-cantik, bisa pakai mahkota yang bagus, tiap hari bisa jadi princess deh ya. Wah, happy banget ya adik-adik. Nah, pada saat itu Ratu Esther juga senang sekali. Tapi tiba-tiba pamannya Mordekai memberikan sebuah surat untuk dia. Dan waktu itu dalam suratnya ditulis bahwa orang Yahudi semuanya akan dibunuh. Dan Ratu Esther ini disuruh oleh Mordekai untuk memohon kepada raja supaya membebaskan orang Yahudi. Wah, Esther langsung takut adik-adik. Tahu nggak kenapa? Iya, karena pada saat itu kalau seseorang tidak dipanggil oleh raja, lalu dia datang, maka kalau raja tidak mau terima dia, maka orang itu akan langsung. Wah, Esther takut nggak kalau dibunuh? Takut sekali. Lalu Esther bilang sama Mordekai, dia tulis surat lagi. Tapi kan kalau raja nggak panggil-panggil aku, nanti aku dibunuh. Lalu Mordekai berkata, Esther, mungkin untuk hal inilah engkau diangkat jadi ratu. Dan kalau engkau nggak mau, nanti Tuhan juga bisa tolong kita dengan cara yang lain. Lalu akhirnya Esther pikir-pikir dan akhirnya Esther berkata kepada Mordekai, "Oke Mordekai, aku akan berbicara kepada raja. Tapi sebelum aku berbicara kepada raja, semua orang Yahudi harus berdoa berpuasa selama 3 hari. Doa puasa memohon kepada Tuhan. Nanti sesudah kita semua doa puasa selama 3 hari, maka saya akan menghadap raja." Dan benar adik-adik, pada hari itu semua orang Yahudi doa puasa, termasuk Esther. Dia berdoa minta hikmat dari Tuhan. Dia mohon Tuhan menolong bangsa Israel, menolong orang Yahudi. Dan akhirnya adik-adik, pada hari yang ketiga dia menghadap raja. Nah adik-adik, pada waktu dia menghadap raja, takut nggak adik-adik? Takut. Tapi waktu dia menghadap raja, waktu itu raja langsung apa? Raja langsung mengulurkan tongkat emas buat Esther. Jadi Esther dibunuh nggak adik-adik? Enggak. Malahan
Raja berkata, "Hai Ratu Ester yang aku sayang, kamu mau apa ke sini? Kalau kamu mau minta semuanya, aku kasih kamu." Tapi adik-adik, Ester langsung bilang enggak tentang orang Yahudi? Enggak adik-adik, ya Ester itu sangat berhikmat karena dia sudah berdoa dan percaya pada Tuhan. Maka pada waktu itu Ester berkata, "Raja, aku mau mengadakan pesta." Raja datang ya bersama dengan Haman. Wah, adik-adik, Haman itu adalah orang yang membuat rencana memusnahkan orang Israel, orang Yahudi. Dan pada waktu itu, wah raja bilang, oke, gampang sekali. Jadi kamu cuma mau itu? Iya raja. Dan kemudian raja dan Haman datang ke pesta yang diadakan oleh Ratu Ester. Wah, mereka makan, minum, senang sekali. Pada hari yang kedua dalam pesta itu, kembali mereka makan dan minum. Dan pada waktu itu raja bertanya lagi kepada Ester, "Ester, apa yang engkau minta padaku? Katakan." Lalu kemudian Ratu Ester berkata, "Ya Raja, jika aku mendapat belas kasihan, jika hambamu ini mendapat belas kasihan dari Raja, aku memohon satu permohonan, Raja jangan marah ya." Lalu dia berkata, "Ya Raja, nyawa hambamu dan nyawa seluruh bangsaku terancam. Raja, kami akan dibunuh." Wah, Raja kaget. Siapa yang berani membunuh Ratu Ester? Lalu kemudian Ratu Ester berkata, "Haman, Tuanku Raja, dia yang ingin membunuh semua orang Yahudi." Langsung rajanya menyuruh menangkap Haman dan akhirnya Haman ditangkap. Nah adik-adik, pada waktu itu Haman ditangkap dan kemudian Haman yang dibunuh akhirnya. Nah adik-adik, luar biasa ya, Ratu Ester ini dia sangat berani. Dia berani mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan bangsanya. Dan dia sangat berhikmat dan dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Di dalam Alkitab juga ada dikisahkan seorang yang begitu luar biasa, yang begitu sayang dengan kita sampai dia mau menyelamatkan kita dari hukum dosa. Seharusnya kita semua mati, binasa di dalam neraka, tetapi dia menyelamatkan kita. Adik-adik tahu itu siapa? Betul, dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela tinggalkan surga yang begitu indah dan mulia, datang ke dalam dunia, dan dia mati di atas kayu salib. Dia menderita, dia disalibkan dan dia mati untuk menyelamatkan adik-adik dan semu. Nah adik-adik, hari ini kita melihat Tuhan begitu luar biasa. Tuhan begitu mengasihi kita. Oleh karena itu, mari kita percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita. Kalau kita lihat Ester yang begitu luar biasa, kita punya Tuhan yang lebih luar biasa. Dan kemanapun kita pergi, kapan saja, ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Oleh karena itu adik-adik, jangan engkau takut, jangan khawatir. Mungkin kita seperti Ester ya, yang waktu kecil harus kehilangan. Mungkin adik-adik di sini ada yang kehilangan papa, mama. Mungkin ada yang kehilangan orang yang mengasihi kita. Tapi ingat, ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Seperti juga Ratu Ester, ada Tuhan yang menyertai dia. Dan ada Tuhan yang memimpin masa depannya. Oleh karena itu adik-adik jangan takut. Yuk kita lihat ayat hafalan kita. Kita akan lihat dari Mazmur pasal 56 ayat 3. "Waktu aku takut, aku percaya kepadamu." Mazmur 56 ayat 3. "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib
untuk menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mengandalkan Engkau ya Tuhan. Tuhan, walaupun kami masih kecil, tapi kami rindu Tuhan. Kami boleh berani, kami boleh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan seperti Ratu Ester. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, terima kasih untuk sumbangan kalian buat anak-anak Pondok Domba. Dan kita mau lihat ya, apa yang kita sudah lakukan buat anak-anak Pondok Domba ini. Nah adik-adik, luar biasa ya. Dan sekarang tanpa terasa kita sudah masuk bulan November. Sebentar lagi kita mau Natal. Nah adik-adik, semua anak-anak ya bersama keluarga berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk tahu apa yang harus kami lakukan dalam Natal. Adik-adik, sesudah itu kalian boleh melakukannya foto klik ya, atau di video. Videonya, kalau video jangan lebih dari 1 menit ya. Kemudian kumpulkan lause-lausenya. Nah, nanti akan ditampilkan waktu Natal sekolah minggu. Ya adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman semua, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan cerita tentang Tuhan. Oleh karena itu kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita kali ini. Tapi Lause mau sekali lagi undang adik-adik untuk sama-sama menyanyi memuji Tuhan. Kita mau sekali lagi katakan bahwa I love you Jesus. Aku sayang kepadamu Yesus. I love you Jesus. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Sekali lagi lo semua dengar adik-adik bernyanyi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan kita bahwa Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Oke adik-adik, sekian ibadah sekolah minggu online kita kali ini. Lause mempunyai harapan bahwa adik-adik tetap terus bersemangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online kita di minggu-minggu yang akan datang. Oke, Lause Johan pamit. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.